Halo saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkra, tepat pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Mei 2022. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menyatukan hati, meminta pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Sang Pemelihara, Allah yang senantiasa memberikan kasih yang terbaik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan kami istirahat, sehingga kami memiliki daya kembali untuk kami melanjutkan kehidupan. Tuhan menjagai kami dalam istirahat kami semalam, dan hari ini kami ingin mengawali hari ini dengan kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu ini bukan hanya meneduhkan, namun juga menjadi tuntunan bagi kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan tentu ini tidak perlu kita ragukan lagi. Mengapa? Karena kematiannya di atas kayu salib menjadi salah satu bukti nyata akan cinta kasihnya kepada kita. Padahal kita berdosa, padahal seringkali kita yang menjauh dari Tuhan, kita menduakan hati Tuhan, kita mendukakan, kita mengecewakan Tuhan. Namun, apakah kemudian Allah tetap diam ketika melihat umatnya? Setiap kita hidup di dalam dosa? Nampaknya tidak. Allah senantiasa selalu mencari berbagai macam cara untuk bisa mengingatkan kita kembali, supaya kita yang jauh daripadanya boleh kembali dekat, semakin mendekat kepada Allah. Allah tiada pernah berhenti untuk mencari cara supaya kita kembali dekat. Karena Allah kita adalah Allah yang senantiasa merindukan sebuah relasi yang dekat dan erat antara dirinya dengan ciptaannya. Sama seperti yang sedang dialami oleh bangsa Israel yang jauh daripada Tuhan, namun Allah memanggil Yeskiel untuk mengingatkan mereka. Demikianlah firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 11 ayat 18 sampai dengan yang ke-20. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya mampu mendengarkannya, namun juga melakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Yeskiel ini diceritakan mengenai bagaimana bangsa Israel sedang mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, ya. Mereka diporak-porandakan di berbagai tempat. Mengapa? Karena mereka sedang diuji Allah, supaya mereka menyadari, oh iya, saya ini hidup jauh dari Allah dan saya sungguh merindukan hidup di dalam kasih-Nya. Karena hidup di dalam kasih Allah ada kenyamanan, ada keamanan, ketenangan gitu ya. Tetapi di dalam Yeskiel pasal yang ke-11 kita mendapatkan ada dua perikop ya. Perikop yang pertama adalah pemimpin-pemimpin Israel yang dihukum. Kemudian bagian yang kedua adalah mengenai janji Allah yang akan mempengaruhi bangsa Israel. Nah, di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Yeskiel ternyata dipanggil Allah untuk menjadi perantara bagi bangsa Israel dan juga pada Tuhan. Ya, Yeskiel diberikan penglihatan kepada Allah, ya, mengenai bagaimana Allah akan menyatukan kembali bangsa Israel, menyatukan, memberikan hati yang baru, mengubah hati yang keras, supaya mereka benar-benar dapat menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Tentu sikap bangsa Israel mendukakan hati Tuhan, karena mereka jauh daripada Tuhan, mereka menyembah dewa-dewa, mereka tidak melakukan peraturan-peraturan Tuhan, mereka melakukan ketidaktaatan. Tetapi apakah kemudian Allah hanya diam saja dan membiarkan bangsa Israel, sudahlah, aku akan mencari bangsa yang baru untuk aku kasihi? Ternyata tidak.
Seperti pada bagian awal tadi, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat mengasihi. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka di dalam bagian ini, Yeskiel diminta Allah untuk mengingatkan kembali bangsa Israel. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa Allah senantiasa mengasihi umatnya meskipun seringkali umatnya menjauh daripada Tuhan. Ini menjadi sebuah gambaran bagaimana Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Maka Yeskiel di dalam bagian ini diingatkan untuk memberikan, mewartakan mengenai janji Allah yang baru ini, supaya bangsa Israel boleh menyadari kesalahannya, supaya mereka tidak kembali melakukan tindakan atau melakukan kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Ya, seperti halnya Yeskiel juga memperingatkan para pemimpin-pemimpin Israel supaya mereka mampu menghadirkan dirinya di tengah-tengah umat, menjadi pemimpin yang mengarahkan, yang mengajar, supaya bangsa Israel benar-benar layak menjadi bangsa yang dikasihi Allah, menjadi bangsa yang memberkati banyak orang. Saudara yang terkasih, bukankah gambaran bangsa Israel juga mengingatkan akan kehidupan yang kita alami? Kita juga sama dengan bangsa Israel yang sering kali ketika merasakan kasih-Nya Tuhan, namun kita lalai untuk membalas perasaan Tuhan. Kita justru melari daripada Tuhan. Kita menghadirkan ilah-ilah lain yang akhirnya membuat kita asik dengan dunia kita. Padahal kita tahu tugas panggilan kita adalah menyatakan cinta kasih Tuhan di tengah dunia ini. Namun kita lalai untuk menghadirkan kondisi seperti itu. Kita asik dengan dunia kita. Bahkan ketika kita hidup jauh dari Tuhan dan Allah menegur kita, kita tidak mau mendengarkan teguran itu. Biarlah kekerasan hati ini boleh semakin lama luntur. Atau mungkin bahkan kita menyaksikan ada orang-orang yang kita kasihi jauh daripada Tuhan. Kita sudah memberikan nasihat-nasihat ya supaya ia boleh kembali, namun ia mengalami kekerasan hati. Mari kita doakan bagi mereka supaya mereka dapat mengalami pemulihan, sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita diundang untuk melihat kembali kehidupan perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Sudahkah kita benar-benar memberikan hati kepada Tuhan dan memberikan ruang kepada Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita? Ini adalah sebuah undangan yang harus kita responi bersama. Biarlah firman hari ini menjadi pengingat kita untuk kita kembali dekat dengan Allah. Amin. Kita akan satu hati di dalam doa. Tuhan, Allah pemelihara kami sungguh menyesali karena kami acap kali hidup jauh daripadamu. Kami mangkir dari panggilannya Tuhan. Bahkan kami mengabaikan setiap teguran yang Tuhan kasih pada setiap kami. Padahal teguran yang Tuhan berikan boleh membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Untuk itu Tuhan, firman-Mu hari ini biarlah menjadi pengingat kepada setiap kami, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kami memohon anugerah yang datangnya daripada-Mu saja, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam cinta kasih-Mu. Di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan sahabat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita tepat di hari Kamis tanggal 5 Mei 2022. Di tengah masa liburan ini, tetap ingat ya untuk jaga selalu protokol kesehatan supaya ketika liburan selesai, angka pandemi tidak naik. Demikian perenungan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan kegiatan dimanapun saat ini saudara berada. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.